Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati as-solihat al-mutahammisat wa at-talibati al-mumtazat, kaifa halukunna? Taib, nas'alullaha as-salama wal afiyah ya akhwati fillah. Nad'u Allah daiman li salamatina wa suhulatina li talabil ilmi. Fa nashkurullaha ya akhwati fillah, nashkurullaha ta'ala. Naltaqi marratan ukhra fi hadzal yawm fi darsina al-balaghah. Bil amsi tahaddatsna an uslubul khabar. Tahaddatsna an uslubil khabar. Fa darasna hunaka qawlu Ali anid dunya wa kadzalika hunaka thalatha naw' min al-khabar. An-naw' al-awwal yani an-naw' ibtidaiyan. An-naw' al-ibtidaiyan thumma an-naw' at-talabi wa kadzalika an-naw' at-talabi ay al-khabar at-talabi thumma al-khabar al-inkari. Kalau ibtidaiyan itu seperti apa? Ada yang masih ingat? In kana an-naw'ul khabar ibtidaiyan ay an-naw' al-ibtidai, idzan al-mukhatab yakhlu dhihnuhu min hadhihi al-akhbar. Lianna al-mukhatab man ya akhwati fillah, orang yang dituju atau orang yang membaca atau mendengarkan perkataan ini. Yakni perkataan siapa yang kita maksudkan ini adalah perkataan Ali radhiyallahu anhu anid dunya. Limadha yusamma hadzal qaul al-khabar al-ibtidai? Lianna al-khabar, karena khabar ini ditujukan kepada orang yang belum tahu tentang sifat dunia itu yang sebenarnya, maka dinamakan al-khabar al-ibtidai. Kemudian as-tsani yakni al-khabar at-talabi. Al-khabar at-talabi kaifa ya akhwati fillah? Idza najid syak fi sidqihi. Idza kunna nukhbir al-khabar ila sadiqatina thumma naro annaha tasyuk min hadzal khabar. Maksudnya apa? Ketika kita ingin memberikan suatu kabar terhadap teman kita atau kepada seseorang, tapi kita mendapatkan orang tersebut ragu dengan kabar yang telah kita berikan ini, maka hada yazid bi ahad min adawati taukid, maka ditambah perkataan kita itu atau kabar yang ingin kita berikan itu, kita tambah dengan salah satu dari huruf taukid. Seperti apa? Inna atau anna wal qasam wa lamul ibtida wa ghairu dzalik. Contohnya apa? Al-mithalu madza ya akhwati fillah? Idza kunna nurid an naqul li sadiqatina ya akhi anta najihun. Anta najihun ya akhi, anta najihun, atau ya ukhti anti najihatun. Kamu berhasil. Walakin idza kana hiya tasyuk min hadzal khabar. Tasyuk, syakka yashukku itu artinya ragu. Walakin idza kanat hiya tasyuk min hadzal khabar fa nazid madza? Nazid inna mathalan. Idan al-qaulul awwal ya ukhti anti najihatun, fayakunu madza?
Fanazidu min ahadi adawati taukid. Na'khud misal inna fayakunu al-kalam innaka najihun. Fayakunu al-kalam innaki, atau kalau untuk muannas innaki najihatun. Ini disebut dengan al-khabar at-talabi. Kalau al-khabar al-inkari, innajid al-mukhatab ghairu musaddiq. Kalau yang kita tuju, orang yang kita tuju itu tidak mempercayai dengan kabar yang telah kita utarakan, maka disebut al-khabar al-inkari. Fa nazid aktsar min wahid min adawati taukid. Yang sebelumnya kalau al-khabar at-talabi itu hanya memakai satu adawati taukid, maka kalau yang di khabar al-inkari kita menambahkan lebih dari satu atau dua. Seperti apa? Laqad nazalal matar. Ditambah lam, kemudian qad. Yang sebelumnya kita mengatakan nazalal matar, telah turun hujan. Tapi karena dia tidak ghairu musaddiq atau tidak percaya, maka kita tambahin lam dan juga qad. Laqad nazala al-mataru, agar dia percaya. Ini adalah al-khabar at-talabi, al-khabar al-inkari. Fahimtuna hadha? Fa fi hadzal yaum ya akhwati fillah sanadkhul fi agraduhu madza qasdun. Fahimtuna? Qasdun maksud atau tujuan. Tujuan dari uslubul khabar. Tayyib, nara. Agraduhu al-awwal, iftahna safha 40. Buka halaman 40. Agraduhu hina tatahaddatsu, silakan dilihat paragraf pertama. Hina tatahaddatsu bi khabarin minal akhbar aw tarwi hadithatan aw qissatan fa innaka taqsid gordan muayyanan. Hina tatahaddath bi khabarin minal akhbar. Hina tatahaddatsina anti ya ukhti bi khabarin minal akhbar aw tarwi hadithatan. Ketika kamu ingin mengutarakan sebuah kabar, aw tarwi hadithatan, atau kabar atau kejadian, au qissatan, atau kisah, fa innaka taqsidu ghardan muayyanan. Idzan fi hadzal khabar fa indaki qasdun. Indaki qasdun muayyan. Fahimtuna hadza? Jadi ketika kita ingin mengutarakan sebuah kabar atau kisah ataupun suatu kejadian, maka kita bermaksud, kita mempunyai, pastinya seseorang itu mempunyai maksud dari kabar tersebut, mempunyai maksud atau tujuan dari kabar tersebut. Tentunya summa kadzalika, lihat di garis di baris yang kedua, kadzalika ma tadrusuhu ibaratun an akhbar. Nadrus al-an madza ya akhwati fillah an akhbar, yakni al-khabar yuqsadu biha gordun muayyanun. Fakadzalika alladhi darasna fi hadzal yaum yakni anil khabar fayuqsadu biha gordun muayyanun kadzalika. Dan juga kita belajar khabar di balaghah ini pasti ada tujuannya. Fama huwal ghardu, dan apa tujuannya? Nah, al-awwal ta'ammal al-akhbar allati ishtamala 'alaiha an-nassu tulahid anna al-mutakallim yuridu an yufidu as-sami' al-mukhatabah bima yajhaluhu 'anid dunya wa hadzal ghardu yusamma fa'idatul khabar. Idzan al-ghardu al-awwal yakni tujuan yang pertama. Al-ghardu al-awwal yakni fa'idatul khabar.
Faidatul khabar madza? Al-mutakallim yuridu an yufid as-sami' al-mukhatab ma yajhaluhu 'anid dunya. Idan ta'ammalil akhbar allati ijtama'ala 'alaiha an-nassu. Ta'ammal, lihatlah dengan detail kabar-kabar yang terdapat di nas Ali, di teks Ali, yakni fihi al-akhbar 'anil khabar. Tulahid anna al-mutakallim yuridu an yufida as-sami'. Idan al-mutakallim man? Ali radhiyallahu anhu yuridu an yufida as-sami'. Idan Ali radhiyallahu anhu yurid an yufida as-sami', ingin memberikan manfaat terhadap as-sami', yaitu orang-orang yang mendengar atau membaca perkataannya ini. Bima yajhaluhu 'anid dunya. Silakan dilihat bima yajhaluhu 'anid dunya. Karena apa? Karena al-mukhatab, ya akhwati fillah, al-mukhatab yaitu orang yang membaca teks ini sebelumnya tidak mengetahui. Jahil. Jahil itu bodoh ataupun tidak mengetahui tentang sifat dari dunia tersebut, tentang dunia. Makanya Ali radhiyallahu anhu ingin memberikan manfaat dari perkataannya ini terhadap orang-orang yang tidak mengetahui tentang ad-dunya. Jadi maknanya apa? Annal mutakallim yuridu an yufid. Yufid itu memberikan manfaat. As-sami' al-mukhatab ma yajhaluhu 'anid dunya. Naam. Wa hadha yusamma faidatul khabar. Li'anna al-mutakallim, silakan dilihat di garis di barisan yang kedua, pojok kiri. Li'annal mutakallim yaqsid an yufidal mukhataba bil hukmi alladhi tadammanuhu al khabar. Sama yang seperti Ustazah katakan tadi, yakni Ali radhiyallahu anhu ingin memberikan manfaat dengan apa yang dia kabarkan ini. Jadi bukan hanya Ali radhiyallahu anhu, kita pun bisa. Kita pun bisa memberikan kabar atau berita atau suatu kejadian yang sebelumnya orang yang kita kabarkan tersebut belum mengetahui tentang kabar ini. Fahimtunna? Li'annahu jahil qabla dhalika an hadzal khabar. Wa la'allaka adraktal ghardu minal akhbar allati yashtamilu 'alaiha kullu darsin tadarusuhu. Idan wa la'allaka adraktal ghardul akhbar. Idan adrakna ghardul minal akhbar, yakni tujuan dari khobar atau kabar anid dunya, al khobar anid dunya min Ali radhiyallahu anhu. Fahimtunna? Jadi dengan ini kita bisa mengetahui tujuan dari perkataan Ali ini. Na'rif gharda min qawli Ali. Jadi kita bisa mengetahui tujuan dari perkataan Ali. Fahimtunna? Fahada yusamma faidatul khabar. Thumma as-tsani wa qad yulkil mutakallim khabaran minal akhbar wa laysa gharduhu an yukhbira as-sami' awil mukhataba bima ijtama alaihi al-khabar min faidatin. Idan qad yulki al-mutakallim khabaran minal akhbar wa laysa gharduhu an yukhbira as-sami'
awil mukhatab bima ijtama'a alaihi al-khabaru min fa'idatin li'anna dhalika ma'lumun inda sami'. Jadi bisa juga di tujuan yang kedua ini suatu kabar atau berita itu bisa kita utarakan tanpa kita ingin orang yang kita kabarkan itu mengambil manfaat dari berita kita. Kalau yang pertama, karena orang yang kita kabarkan itu belum mengetahui. Jadi kita ingin memberikan suatu kabar atau suatu berita agar dia bisa tahu. Kalau yang kedua itu lazimul faidah. Kalau yang kedua lazimul faidah, idzan gordu min hadal khabar. Gordu itu tujuan. Gordu min hadal khabar laisa fihi al faidah lil mukhatab li'anna dzalika ma'lumun. Karena suatu kabar yang ingin kita kabarkan itu telah diketahui oleh orang tersebut. Wa innama gorduhu an yubayyin annahu alimun bil khabar. Nah, silakan dilihat di baris yang ketiga, nomor 2, baris yang ketiga. Wa innama gorduhu, silakan dilihat, wa innama gorduhu an yubayyin annahu alimun bil khabar. Idan wa innama gordu al mutakallim an yubayyin annahu alimun bil khabar. Jadi tujuannya hanya ingin menjelaskan bahwa dia itu telah tahu akan berita ini. Fahimtuna? Nah, biar lebih jelas lagi, contohnya laqad dzakarta durusaka jayyidan. Dzakarta itu dzakara itu artinya sama dengan hafadha yuhafidhu, yakni menghafal. Laqad dzakarta durusaka jayyidan, kamu telah menghafal pelajaranmu dengan bagus. Laqad dzakarta durusaka jayyidan, kamu telah menghafal pelajaran kamu dengan bagus, dengan benar. Nah, khabar ini atau perkataan ini, hadal qaul laisa gorduhu an yukhbiru as-sami' bima ishtamala alaihi al-khabar min al-fa'idah. Idan laisa fihi gord li ajli faidah. Fahimtuna? Lianna al-mutakallim ya'rif annahu qad dzakara durusahu jayyidan. Masalan hakadha ya akhwati fillah. Contohnya seperti ini. Aisyah sama Khadijah. Aisyah itu mutakallim, Khadijah mukhatab. Nah, gini. Aisyah tukhbir, ya Khadijah laqad dzakarti durusaki jayyidan. Kamu telah belajar dengan baik. Nah, Khadijah telah tahu kalau dia telah belajar dengan baik. Nah, jadi maksud atau gordon dari Aisyah dengan mengatakan laqad dzakarti ya Khadijah durusaki jayyidan. Maksud dari gordon dari Aisyah mengatakan ini, itu maknanya bahwa sebagai tanda bahwa Aisyah tahu bahwa Khadijah telah belajar dengan baik. Fahimtuna? Idzan idza kana al-khabar arafahul mukhatab. Kalau kabar ini atau suatu perkataan ini telah diketahui oleh al-mukhatab,
fa yusamma madza lazimul faidah. Lazimu al-faidah. Lihat di nomor 2 baris yang ketiga, afwan, nomor 2 terus baris yang keempat. Fal mukhatabu ya'lam annahu qad dzakara durusahu mudzakiratan jayyidan. Fal mukhatab ya'lam. Jadi Khadijah udah tahu kalau dia qad dzakara durusahu mudzakiratan jayyidan. Kalau dia telah belajar dengan baik. Fahuwa lam yastafid min madmunin khobar. Fahuwa lam yastafid min madmunil khobar. Lam yastafid tidak bisa mengambil faidah atau manfaat dari khobar tersebut. Kenapa? Karena dia udah tahu kalau dia telah belajar dengan baik. Wa innama istifada annal mutakallima alimun bihi. Tapi manfaatnya apa? Manfaat dari khobar ini menandakan bahwa saya udah tahu bahwa kamu itu telah belajar dengan baik. Nah, fahada yusamma lazimul faidah. Summa as-salis. Nah, qabla dzalika lihat wahadani huma al-ghardani ar-ra'isani min ilqa'il khobar. Idan ya akhwati fillah, faidatul khobar dan juga lazimul faidah itu hadani huma al-ghardani ar-ra'isani min ilqa'il khobar. Jadi ini faidatul khobar dan lazimul faidah. Silakan dilihat di bawah nomor 2. Terus paragraf selanjutnya sebelum nomor 3 ada perkataan wahadani huma al-ghardani ar-ra'isani min ilqa'il khobar. Al-ghardani ar-ra'isani. Jadi dua poin penting dari dua tujuan penting dari ilqa'il khobar, dari pengutaraan suatu kabar. Tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah qadayulqal khabar li agradin balagiyatin ukhra. Nah, kemudian qadayulqa al khabar dan juga bisa diutarakan suatu kabar atau dikabarkan suatu berita li agradin balagiyah. Untuk tujuan apa? Tujuan balaghah ukhra tufhamu min siyakil kalam. Kita bisa mengetahui tujuan gord min hadal khobar, yakni tufhamu min siyakil kalam. Kita bisa mengetahui tujuan dari kabar tersebut dengan konteks pembicaraan. Min siyakil kalam. Siyakil kalam itu konteks pembicaraan. Karena apa? Huna li agrodin balagiyah. Sedangkan kita telah ketahui bahwa balaghah itu suatu perkataan yang fasih. Nah, mengandung unsur balagiyah, yakni mengandung unsur majas, yang kita bisa mengetahui makna dari kalimat tersebut. Kalau khobar yang sebelumnya, faidatul khobar walazimul faidah, itu dengan kalamnya aja, dengan perkataannya saja kita sudah mengetahui kalau ini kabar seperti ini. Tapi kalau balagi, kita harus mengetahui, kita harus paham maknanya dulu. Karena di dalam adalah unsur balagi atau majas. Tentunya al-awwal al-fakhru. Nah, al-awwal al-fakhru. Al-fakhru itu bangga. Al-fakhru itu bangga ya akhwati fillah.
Kaqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana afsahul Arab. Aku yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Ana afsahul Arab. Aku yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Baida anni min Quraisy, karena aku dari Quraisy, dari suku Quraisy. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa Arab itu adalah bahasanya suku Quraisy, kaum Quraisy yang berada di Mekah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ana afsahul Arab baida anni min Quraisy. Jadi ini fakhor, dia berbangga. Perkataan ini atau suatu perkataan ini dia termasuk juga kabar ataupun mengabarkan. Nah, dia termasuk juga kabar atau khobar, annahu yukhbir ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gordun fihi gordun, ya hatifila gorduhu ana afsahul Arab. Dia bangga karena ana afsahul Arab baida anni min Quraisy. Nah, jadi kita bisa tahu kalau perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu gorduhu tujuannya itu adalah al-fakhru. Kita bisa tahu bahwa tujuannya itu adalah al-fakhru. Al-fakhru itu bangga, berbangga diri. Jadi dengan kita memaknai dari suatu kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tujuan dari kabar ini gordu min hadal khabar, yakni mada al-fakhru. Ini berbangga diri. Kita bisa tahu dari mana ya akhwati fillah? Min siyakil kalam, dari konteks pembicaraannya. Ana afsahul Arab baida anni min Quraisy, karena dia dari suku Quraisy, maka dia adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Contohnya, thumma yang kedua, baik الثاني يعني إظهار الضعف والعجز. إظهار الضعف والعجز yakni menunjukkan suatu kabar itu menunjukkan kelemahan ataupun tidak bisa. Ajzu itu tidak bisa atau lemah. Ad-dha'fu itu lemah. Nah, kita bisa tahu kalau tujuan dari kabar ini adalah untuk menunjukkan suatu kelemahan atau ketidak mampu atau tidak mampu. Nah, contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala ala lisan kaqaulillahi ta'ala ala lisani lisan Zakaria alaihi salam. Nah, kaqaulillahi ta'ala lisan Zakaria alaihi assalam, madza rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Rabbi inni wahanal azmu minni. Wahanal azmu itu tulang saya sudah lemah. Maksudnya apa? Kalau maksud dari balago ini apa adalah dia telah lemah, telah tua, udah tua. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Washta'ala ar-ra'su, dan telah syaiba itu ya akhwati fillah, syaiba itu rambut putih. Washta'ala itu menyala, bahwa di kepala saya ini telah disinari oleh rambut putih. Begitulah balaghahnya perkataan ini. Washta'ala ra'su syaiba. Maksudnya apa? Aku ya Rabbi, aku telah tua dan juga telah beruban. Maksudnya seperti itu. Tapi Masya Allah, ini adalah qaulullahi ta'ala fa fihi kalam jamil jiddan ya akhwati fillah. Kalam jamil jiddan. Wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba.
Di sini Nabi Zakaria alaihi salam itu mengutarakan atau memberikan suatu kabar bahwa ini wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba, bahwa aku telah tua dan juga telah beruban. Izharud dha'fi wal ajzi. Masih ingat dengan kisah ini bahwa Zakaria itu sudah tua tapi belum memiliki anak. Karena istrinya belum juga hamil sampai usianya udah tua. Rabbi inni wahanal azmu min, dan kemudian sebelum ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Zakaria bahwa dia akan memiliki anak. Fa Zakaria yaqulu li rabbih rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Kita bisa mengetahui tujuan dari al-ghardu. Na'rif min hadha ghardu min min al-khabar mada izharud dha'fi wal ajzi, yakni menunjukkan suatu kelemahan ataupun tidak mampu. Yasifu Zakaria alaihi salam halahu. Lihat paragraf selanjutnya. Yasifu Zakaria alaihi salam halahu. Zakaria mengutarakan suatu keadaannya. Wa yudhiru da'fuhu wa ajizuhu ba'da an kabiro. Dan menunjukkan kelemahannya dan juga ketidakmampuannya karena dia udah tua. Tsumma jim al-istirham wal isti'taf. Al-istirham mada? Yakni talabur rahmah. Yakni tujuan dari ghardu min hadal khobar yakni al-istirham wal isti'taf. Maksudnya tujuan dari perkataannya itu untuk meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-'atfu. Al-'atfu itu lemah lembut. Nah, perkataannya apa contohnya? Inni faqirun ila 'afillahi wa ghufrani. Inni faqir ila 'afillah. Artinya apa? Sesungguhnya aku ini adalah fakir, fentuna fakir, orang yang membutuhkan ila afillah, membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ghufranihi. Wa ghufran itu sama juga dengan ampunan. Afwun wa ghufran sama juga dengan ampunan. Inni fakirun ila afillahi wa ghufranihi. Aku sangat membutuhkan ampunan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahada gharduhu madza al-istirham wal isti'taf. Tujuan dari perkataan ini atau kabar ini yakni untuk meminta rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dal al-hathu ala as-sa'yi wal ijtihad. Tujuan dari al-ghardu min hadzal khabar yakni al-hathu ala sa'i wal ijtihad. Tujuannya untuk memotivasi dalam al-ijtihad mada? Dalam berjuang, memotivasi seseorang untuk berjuang. Kaqaulis Samwal bin Adiyah falaisa sawa'an alimun wa jahulun. Lihat silakan yang contoh-contohnya ini silakan diberi tanda ya akhwati fillah. Falaisa sawa'an alimun wa jahulun. Jadi falaisa sawa, tidak sama orang yang alim dan juga orang yang jahul, orang yang bodoh. Ini perkataan tujuannya apa? Untuk memotivasi orang untuk berusaha atau berjuang dalam menuntut ilmu. Tsumma idharut tahassur. Yakni artinya apa? Menunjukkan penyesalan. At-tahassur itu penyesalan. Idharut tahassur menunjukkan penyesalan ala syai'in mahbubin.
terhadap sesuatu yang dicintai. Ala syai'in mahbubin. Mahbub itu yang dicintai. Mithlu qauluhu ta'ala inni wada'tuha unsa. Nah, inni wada'tuha unsa. Aku telah melahirkan anak perempuan. Nah, ayat sebelum ini apa ya akhwati fillah? Kisah ini adalah idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi di surat Al-Imran ini mengisahkan tentang istrinya Imran. Istrinya Imran karena dia belum bisa hamil. Nah, idz qalatim imra'ati Imran, ketika istrinya Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka, ya Rabbi, aku bernazar kepadamu, ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi istri Imran ini bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa hamil, dan ketika dia hamil dia bernazar bahwa akan membesarkan anaknya ini akan menjadi anak yang soleh dan juga dan bisa berkhidmat di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, kabulkanlah doa ini ya Rabbi, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar. Nah, ketika dia melahirkan, karena sebelumnya dia berharap bisa melahirkan anak laki-laki, karena dia telah bernazar agar bisa menjadi agar anak tersebut dibesarkan menjadi anak yang soleh dan juga akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Nah, ketika dia melahirkan, ternyata anak tersebut bukan laki-laki tapi perempuan. Tapi dia perempuan. Nah, makanya dia berkata, inni wada'tuha unsa. Aku telah melahirkan anak perempuan. Perkataan ini menunjukkan suatu penyesalan bahwa dia telah melahirkan anak perempuan. Ini suatu perkataan aja ya akhwati fillah. Namun setelah itu dia juga bersyukur li'anna ala syai'in mahbubin, karena ini adalah limada idharut tahassur ala syai'in mahbubin, karena dia menyesali sesuatu yang dia sayangi, walaupun dia menyesal karena bukan anak laki-laki, tapi tetap Maryam, inni wada'tuha unsa, jadi istrinya Imran ini melahirkan anaknya perempuan, yakni yang artinya Maryam. Fal akhir madza ya akhwati fillah, Maryam takunu salihah. Takunu salihah wa kadzalika tukhadim Baitul Maqdis. Begitu. Ketika Maryam besar juga masya Allah, Maryam menjadi anak yang salihah dan juga menghabiskan waktunya, waktunya dari dia masih anak kecil sampai dia mulai tumbuh dewasa itu berkhidmat di Baitul Maqdis. Berdoa dan juga beribadah. Kerjaannya hanya beribadah di Baitul Maqdis. Hadza min hadhihi al-qissah. Faintunna thumma wajadtunna ladaikunna, wajib ya akhwati fillah, wajib yakni mengerjakan tadribat, mengerjakan tugas, tapi bukan semua tadribat. Jadi yang kalian jawab itu hanya mujarrad at-tadrib al-awwal. At-tadrib al-awwal ajib anil as'ila at-taliyah. Kemudian at-tadrib ar-rabi'.
Kemudian at-tadrib ar-rabi. Jadi at-tadrib ats-tsani wa at-tadrib ats-tsalits la tujibna. Idzan tujibna faqat at-tadrib al-awwal thumma at-tadrib ar-rabi'. At-tadrib ar-rabi' madza? Bayyin agradul khabar fi ma ya'ti. Jadi ada contoh nomor 1, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluqi. Nah, al-birru husnul khuluqi ini termasuk gordon yang mana ya akhwati fillah? Apakah dia faidatul khabar atau lazimul faidah atau al-fakhru atau idharu dha'fi wal ajzi atau al-istirham atau idharu tahassur ala syai'in mahbubin. Silakan dilihat salah satu dari agrod dari khobar yang telah kita pelajari hari ini. Jadi al-birru husnul khuluq itu termasuk apa? Apakah dia faidatul khobar atau yang lainnya? Begitu juga yang kedua dan seterusnya. Kemudian ini sampai nomor 7. Kemudian at-tadrib al-khamis bayin anwa al-khabar fi ma yali. Nah, kalau tadrib khamis anwa'ul khobar. Tadrib robi' itu, kalau tadrib robi' yang tadi, tadrib robi' agradul khobar yang telah kita pelajari hari ini. Silakan dipilih apakah al-birru husnul khuluqi ini termasuk di agradul khobar yang mana. Kalau tadrib khamis itu bayyin anwa al-khabar. Kalau tadrib khamis itu macam-macam dari khabar, anwa'ul khabar yang telah kita pelajari di pekan lalu melalui via Google Meet. Ada anwa'ul khabar yang mana, yakni al-khabar al-ibtidai, al-khabar at-talabi, al-khabar al-inkari. Silakan pilih apakah al-ma'u sa'il hada, apakah al-ma'u sa'ilun ini termasuk al-khabar al-ibtidai atau al-khabar at-talabi atau al-khabar al-insya'i. Kemudian at-tadrib as-sadis. Ij'alil akhbar al-ibtidaiyah al-atiyah minan naw'it talabi marratan wa naw'il inkari marratan ukhra. Kemudian at-tadrib as-sadis ini jadi ini kan ada contoh qaulul haqqu lam yada li sadiqan. Nah, ini perkataan ini kalian jadikan, karena ini semua soal ini adalah nau'ul khobar yang ibtidai, nau'ul khobar ibtidai yang tanpa menggunakan adawati taukid seperti inna dan lainnya. Nah, di sini kalian jadikan dari 5 ini, kalian jadikan at-tolab al-ibtidai, kalian jadikan at-tolab at-tolabi ataupun al-khobar al-inkari. Jadi kalau at-tolabi itu seperti apa? Pakai adawat taukid satu aja seperti inna. Kalau al-inkari 2 seperti laqad. Nah, jadi dari 5 ini silakan kalian bikin tolabi atau inkari, karena ini adalah nau'ul khabar al-ibtidai yang tanpa menggunakan adawati taukid seperti inna. Fahimtunna? Kemudian nadkhul ila uslubil insya. Uslubul insya madza sanadrusuhu fima ba'd. Naam, sanadrusuhu ma'nahu fima ba'd. Tsumma nadkhul al-kalimat al-jadidat. Al-kalimat al-jadidat. Silakan dilihat di buku kalian al-kalimat al-jadidat. Al-qada'u qada'ullah. Silakan dilihat di halaman 47 as-safhah 47 al-qada'u qada'ullah. Al-qada' madza? Ketetapan Allah. Jazi'a yajza'u. Kemudian jazi'a yajza'u itu cemas. Cemas atau khawatir. Jazi'a yajza'u.
Kemudian hawadis. Hawadis jamak min hadisatun, yakni kejadian-kejadian. Ahwalun itu bahaya. Kemudian ahwalun artinya bahaya. Jaldun artinya sobirun. Jaldun ma'nahu sobirun. Thumma shimatun. Shimatun itu artinya ciri khas atau tabiat. Baik, fahimtuna, silakan ditulis. Kemudian samahatun. Samahatun itu membolehkan ataupun toleransi. Samahatun membolehkan atau toleransi. Kemudian sahoun. Sahoun itu dermawan atau murah hati. Sahoun dermawan atau murah hati. Azhanun jamak min zihnun. Zihnun artinya, zihnun maknahu otak. Dan zihnun azhanun. Azhanun bermakna otak-otak. Nah, kemudian summa istada'a yastada'i. Istada'a yastada'i maknahu memanggil. Istada'a yastada'i maknahu memanggil. Masyibun. Kemudian masyibun yang dicampur. Summa karrotun. Karrotun maknahu roja'atun. Karrotun maknahu roja'atun, yakni kembali seperti semula. Summa al-ata'u. Al-ata' artinya pemberian. Jada yajudu. Summa jada yajudu artinya serius. Summa ba'da dzalika bi'sun. Bi'sa. Bi'sa itu artinya buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Betapa buruknya perbuatan fasik setelah beriman kepada Allah. Itu artinya bi'sa. Bi'sa itu buruk. Fahimtuna hadza? Tsumma al-mustalahat al-jadidah sanadrusuhu fima ba'd. Naam, sanadrusuhu fima ba'd. Fa hadhihi hiyal amtsilah, yakni qala asy-Syafi'i fi an-nashi. Ya akhwati fillah, ini syair. Syair ini sangat terkenal ya akhwati fillah. Jadi antunna thalibatul ilmi syar'i, sang penuntut ilmu, antunna penuntut ilmu yang telah belajar bahasa Arab harus tahu tentang syair ini. Fa fi hadzal yaum sanaqra'uhu faqat. Nah, sanaqra'uhu faqat. Da'il ayyamu taf'alu ma tasha'u. Watib nafsan idza hakamal qada'u. Wala tajza' lihadithatil layali, fama lihawadithid dunya baqa'u. Wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan, wa shimatukas samahatu wal wafa'u. Nah, kalau di buku ini tidak ada. Wa in kasrat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna laha gitu. Kalau di buku ini tidak dicantumkan. Jadi langsung wala tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidzam'ani ma'u. Ini tentang syairnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Baik, jika kalian ingin mencari di YouTube ataupun di mana, ini ada ininya, nasyidnya atau qasidahnya. Qasidah tentang syair ini. Jadi ada iramanya kalau kalian lihat di YouTube. Banyak yang menjadikan syair ini sebagai qasidah, yakni nasyid gitu. Nah, taib. Jadi untuk hari ini kita hanya uslubul insya, kita hanya mempelajari umuman faqat. Nah, secara umum aja. Fa nadrusuhu sanadrusuhu fima ba'd. Taib ya akhwati fillah, fahimtunna hadza fala tansaina imla kashfal hudur. Nah, imla'i kashfal hudur. Thumma fa idza tash'urna bis-su'ubah fas'alnani mubasyaratan. Jika kalian ada kesulitan ataupun kendala, silakan tanya ustazah, silakan beritahu ustazah. Dan batas pengumpulan tugas itu ustazah kasih waktu 1 minggu. Jadi pekan depan
Ustazah akan batas pengumpulan tugas yakni pekan depan. Jadi bisa bertanya sama Ustazah kalau rasa sulit. Kalau Antuna merasa kesulitan dalam mengerjakan soal, silakan tanya Ustazah. Ataupun ada yang merasa sulit dalam pelajaran ini, fas'alnani mubasyaratan. Tayyib fahimtuna hada. Barakallahu fikunna, nakhtatim bilhamdulillah wa du'ai kafaratil majalis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.